Os. Selamat sore. Ya. Saya mulai belajar latihan karate Kyokushin itu sekitar tahun 1994. Ya, 1994. Berarti saya mau lulus ya sekitar kelas 3 SMP lah ya. SMP. Di dojo SMP Katolik. Dojo SMP Katolik Kota Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ya, di kota. Bersama pelatih saya atau guru saya Sensei Rudi Kristanto Beni atau Rudi CB. Waktu itu beliau dan 2. Sampai saya SMA lulus itu sudah menyandang sabuk hijau strip ya. Ya, kemudian saya keterima di Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 97, saya lulus SMA 97. SMA saya di SMA Negeri 1 Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Kelas jurusan saya IPA ya. Dan saya keterima di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan latihan saya di Dojo Gloria. Waktu itu ya, saya cari-cari, zaman dulu ada majalah, itu namanya Dojo Gloria, di sebuah tempat fitness di lantai 2. Guru saya waktu itu adalah Sensei Sylvester Sebastian, sudah almarhum ya sekarang ya, atau Kanco Sylvester Sebastian ya. Kemudian pada sekitar tahun 2001-an saya sudah mulai untuk melatih keliling Jogja, karena saya dipilih untuk menjadi seorang ketua harian pelaksana Kyokushin Karate Indonesia Pengda DIY ya. Saya berkeliling bulusuan gitu ke dojo-dojo. Waktu itu ada dojo Keparaan Lor ya, yang karate Kyokushin Karate Indonesia pimpinan Sian JB Sujoto itu. Terus kemudian ada dojo-dojo banyak tersebar di Prambanan, di Pokoharjo dan lain sebagainya. Dojo di Bantul, di daerah mana itu, Palbapang sana itu ada juga. Kemudian di Sleman juga ada ya. Terus kemudian saya terus berlatih. Nah, sempat saya berhenti berlatih Kyokushin dan beralih ke cabang olahraga binaraga tahun 2005. 2003, 2004 saya juga tanding profesional di TPI Fighting Championship tahun 2004. Jadi pertandingan MMA ya, tahun 2003, 2004, 2005 itu. Tapi prestasi saya tidak baik. Dan saya terus, setelah saya menekuni binaraga kurang lebih 5 tahun, kemudian saya kembali lagi. Saya sempat merantau di Jakarta untuk melatih. Saya ingin cerita tentang pengalaman saya melatih ya. Jadi saya melatih sudah sejak tahun 2001. Artinya sudah 2001 9 tahun tambah 10 19 20, hampir 25 tahun saya melatih. Artinya saya sudah bertemu banyak manusia dengan berbagai karakter. Yang menjadi catatan saya adalah ketika saya melatih warga negara asing. Di UGM dulu saya melatih punya murid orang Mesir, namanya Ahmed, Mesir. Ya, dia kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, pertukaran pelajar. Dia ingin belajar Kyokushin, harus mencari pelatih, ketemu saya. Ya, sangat luar biasa dalam hal spirit, semangatnya berlatih itu luar biasa. Seperti orang tidak pernah kenal lelah. Ya, selalu happy gitu dalam berlatih ya. Tidak pernah saya melatih dia terlihat murung, mecucu, perengut ya, mut-mutan gitu, enggak pernah. Setiap kali dia datang dia selalu membawa energi penuh semangat, sehingga membuat pelatihnya itu ikut tergugah semangatnya. Bahkan dia membangkitkan semangat pelatihnya. Zairan, dia orang Mesir. Dan ini benar ya, pernah saya tanya, entah dia bergurau atau enggak, kenapa kamu sangat bersemangat gitu? Sangat bersemangat sekali.
Dia jawab, karena orang Mesir adalah terahnya Fir'aun. Kita nggak boleh menyerah. Bayangkan. Ya, bangsa Mesir, dia mengaku seperti itu. Dia merasa sebagai orangnya Fir'aun yang harus pantang menyerah. Kita di Mesir terbiasa kehidupannya sangat keras. Saya di Jogja ini melihat kehidupannya sangat nyaman dan enak sekali. Ya, nyaman, dan itu membuat malas. Jelas? Ya, di sana Mesir gurun, ya, panas. Ya, semua harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya masing-masing. Tidak ada yang peduli kepada siapapun, individual. Kemudian saya pernah melatih orang Jepang, saya di Jakarta, dan beberapa teman-teman di Jepang. Dari situ saya juga mulai memahami dan mengerti. Sangat disiplin sekali orangnya. Bukan orang sembarangan, bukan mahasiswa, bukan orang tua, pemilik salah satu usaha terbesar, ramen Sanpachi. Saya tahu karena saya juga kerja di dalam perusahaannya. Selain melatih, ramennya waktu itu ada sekitar 26 gerai. Gerai itu toko yang tersebar di seluruh DKI Jakarta. Omsetnya satu ramen, satu gerai bisa antara 400 juta sampai 500 juta. Selain ramen, dia juga punya toko kira-kira ginza, kapodong, dan lain sebagainya. Namanya DC Takya. Dari situ saya banyak belajar tentang spirit of Japanese. Ya, saya mengajar itu 2 jam tahun 2010-an ya. Dibayar per kali melatih itu 200.000 tahun segitu. Saya terlambat 1 menit itu sudah dipotong 100.000. Saya terlambat datang ke dojo 1 menit itu dipotong 100.000. 1 menit sudah dianggap 1 jam. 2 menit dianggap 2 jam, berarti saya nggak bayaran. Betapa disiplinnya. Bukan orang santai, bukan orang lehai-lehai, bukan orang yang sudah kaya raya terus tengok nemu getuk. Ya. Beliau bangun jam 4 itu sudah bangun. Olahraga seni di rumah, berangkat kerja, ya, sampai kantor, meeting, pertemuan, pulang ke rumah itu jam 11 malam, jam 12 malam. Tidur hanya 2-3 jam, 4 jam. Kaya raya. Ya, ini Sofia sudah mulai ngantuk matanya. Ya, tapi sangat disiplin. Datang ke dojo itu, dojonya dia sendiri, miliknya dia sendiri. 10 menit, paling lama dia 5 menit sebelum jam 4 itu sudah siap. Dan sudah berdiri, tidak duduk-duduk, tidak main HP. HP dia tinggal. Betapa attitude-nya luar biasa seorang Japanese. Dan dia bukan atlet. Bukan. Jangan dikira terus yang sungguh-sungguh harus atlet itu. Tidak. Dia latihan sangat serius. Ya. Tidak boleh menyerah. Harus tetap tegak berdiri. Sangat serius dia berlatih. Saya tanya, kenapa kamu sangat serius, Dese-san? I am Japanese. Saya orang Jepang. Saya dididik untuk pantang menyerah sebelum saya tumbang. Bukan atlet. Bukan. Pengusaha. Kemudian saya berikutnya pulang ke Jogja. Saya punya murid orang Rusia dari Vladivostok, Roman Grisanov, yang sekarang menjadi sekretaris jenderal di kedutaan besar. Kemudian saya ajak dia latihan fisik bersama karena mau persiapan ke Jurnas. Ya. Namanya juga orang Rusia. Padahal di Rusia juga bukan petarung kelas atas. Bukan petarung level elit. Biasa aja, sabuknya baru sabuk hijau. Vladivostok itu dari Moskow itu 7 hari perjalanan kalau naik kereta api. Bayangkan. Dia orang desa Vladivostok. Anaknya orang keluarga, tidak punya juga. Ayahnya tukang benerin pipa ledeng, PAM PDAM gitu kalau di sini. Ibunya hanya guru SMP atau guru SD dia bilang. Hanya cukup untuk makan dan dia bercita-cita pokoknya ingin sekolah yang tinggi. Dari Vladivostok ke Moskow itu kalau dia naik kereta 7 hari 7 malam. Ya.
gede sekali. Ya, sini yang udah pernah ketemu siapa? Ulan udah. Ya, Roman. 196 cm, 100 kg. Ya, saya aja ikut kejuaraan nasional waktu itu saya bergabung di WKO Shinkai di kelas bebas, dibabat semua, tidak lebih dari 2 menit KO semua. Latihan fisiknya luar biasa. Saat itu dia cerita dan tanya ke saya, program latihan fisik yang kita jalani ini di UNY ini sungguh luar biasa, Sensei Lauren. Ini sudah standar internasional semestinya. Tapi dia heran, kenapa tidak ada petarung-petarung Indonesia di Kyokushin yang bisa berbicara di level dunia. Dia tahu populasinya Indonesia banyak, jutaan, ratusan juta pemuda-pemudinya. Jauh lebih besar daripada pemuda Rusia. Di Rusia tidak enak hidupnya. Jangan dikira enak. Enak kalau yang sudah kaya. Semua sama. Kalau sudah kaya tinggal dimanapun enak. Ini yang berita-berita yang seringkali hoax gitu ya. Kalau tinggal di luar negeri enak. Tergantung kamu sebagai apa di sana. Kalau orang miskin ya sama aja. Ya. Kenapa? Dia tanya. Ini program latihan fisik luar biasa. Saya merasakan sendiri. Sudah sangat sport science. Tapi kenapa populasi penduduk Indonesia sekian banyaknya belum ada yang bisa berbicara di level dunia untuk Kyokushin? Selalu tumbang di babak pertama, babak kedua. Kita Rusia sekarang bisa merajai di Kyokushin, yang dulunya selalu kalah dengan orang Jepang. Kenapa? Saya diam, tidak mau menjawab, karena sebenarnya saya tahu gitu. Dari 3 orang itu saya ingin memahami bahwa bedanya bukan karena kita kurang makan, bukan karena kita kurang tidur, bukan karena kita orang miskin. Sana Roman lebih miskin hidupnya. Suhunya di sana berapa paling panas? 16 derajat. Kalau salju minus 40 derajat. Jalanan di kabupatennya dia masih banyak yang berlubang-lubang. Ya, harus berjuang. Beruang banyak di sana. Untuk bertahan hidup itu harus berjuang. Mau musim salju itu harus sudah mempersiapkan segalanya. Tidak kayak di sini santai semua, cuma hujan dan panas saja udah banyak yang mengeluh. Dari situ saya mulai memahami dari 3 orang ini, orang Mesir, orang Jepang, orang Rusia. Kalau ada pertanyaan apa bedanya, kenapa bisa begitu? Ya karena mentalitas dan karakternya. Mentalitas dan karakternya itu inferior, merasa rendah terhadap nilai dirinya, merasa rendah sebagai bangsanya sendiri, tidak superior, tidak mau merasa saya Indonesia, saya malu sebagai orang Indonesia. Dia merasa saya Rusia. Desetakia merasa saya Jepang. Orang Mesir pun itu, Ahmed, saya orang Mesir, saya keturunan Fir'aun, harus pantang menyerah. Ini yang tidak ada di warga negara kita ini. Ya, generasi kita sekarang ini, ya kita lihat itu generasi apa bilangnya, generasi micin, generasi Gen Z itu kayak stroberi, remah. Semua serba ada. Kalian di sini semua serba ada, tapi semangatnya ya selalu merasa kurang. Motor ada, rumah nggak pernah kebocoran, makan nggak pernah kekurangan, kaki lengkap, mata ada, tubuh semua sempurna. Tapi yang ada dalam pikiranmu itu hanya mengeluh aja, hanya kekurangan aja yang dicarinya. Yang kurang ini, kurang itu, ya. Tidak pernah mengembangkan lebih optimal lagi apa yang dimiliki, apa yang harus bisa kulakukan. Ya, pendidikannya sudah jauh. Jepang masih mempertahankan pendidikan ini walaupun generasinya generasi modern. Iran kita lihat yang negaranya diembargo seperti itu. Diembargo itu tahu nggak? Diembargo itu nggak bisa ekspor apapun, nggak bisa jualan, sehingga dibuat miskin negaranya. Tapi tetap mampu bersemangat untuk bisa memiliki uang untuk beli senjata, menciptakan teknologi, ya,
Nah, kita yang di sini berkutat aja terus dengan perdebatan soal fikih. Hobinya debat. Debat bisa dijadiin duit di televisi. Ditonton banyak orang. Kapan kita mau jadi pemain? Hanya penonton terus. Apakah betul menjadi Indonesia generasi emas 2045 kalau kayak gini mentalitasnya? Pendidikannya afeksi, tapi hanya program-program doang. Tulisannya untuk menciptakan akhlakul karimah, tapi yang ormasnya Islam ada mabuan. Jadi gimana? Jadi teori tidak pernah benar dengan praktek di Indonesia itu, tidak pernah seiring sejalan. Kebanyakan teori, prakteknya 10%. Kembali lagi mental. Mental itu attitude. Ya. Paham sampai sini? Sofi, usap kamu, ngantuk itu 10 kali. Usap. Kelihatan ngontak ngantuk itu. Ya, mudah-mudahan dari sini, dari dojo ini, dari SBI ini ya muncul generasi emas gitu loh, yang bermental pantang menyerah. Ya, nggak ada menyerah. Pikirannya itu positif terus. Datang ke dojo latihan riang gembira, nggak perengat-perengut, nggak mencuca-mencucu, nggak mut-mutan. Karakternya terus. Semua teori itu, undang-undang apa itu semua di Indonesia itu untuk karakter yang bagaimana? Kalau ternyata prakteknya masih seperti itu. Paham? Bisa? Jelas? Jelas? Os?